Go-Yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yusmita dengan NIM 20220011029. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Aku di sini mau menjelaskan atau memaparkan materi laporan arus kas. Di sini aku akan mulai dari poin yang pertama, ada definisi arus kas. Arus kas atau yang biasa disebut juga dengan cash flow itu merupakan arus masuk atau inflow dan keluar atau outflow kas dan setara kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan arus kas ini disusun guna untuk mengetahui bagaimana perusahaan yang sedang mengalami kerugian tetap bisa membeli aset, dan juga untuk memberikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selama periode akuntansi tertentu. Jadi sebelumnya aku kan udah nyinggung tentang klasifikasi arus kas. Jadi klasifikasi arus kas ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi ini aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba neto perusahaan. Contohnya, ada penerimaan kas dari pembayaran barang dagang dan pembayaran gaji karyawan. Lalu yang kedua ada aktivitas investasi, aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi yang tidak termasuk dalam pengertian setara kas. Aktivitas investasi ini mempengaruhi investasi dalam aset tidak lancar. Contohnya pembelian dan penjualan aset, seperti peralatan dan gedung. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Contohnya seperti penerbitan saham baru dan pembayaran utang jangka panjang. Pengiriman cepat, gratis. Poin selanjutnya adalah metode penyajian arus kas. Jadi di dalam metode penyajian arus kas ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan dari kedua metode ini tuh terletak pada penyajian arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Contohnya di metode langsung, pada kegiatan operasi itu dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Setelah itu, arus kas masuk dan arus kas keluar dirinci kembali menjadi beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan dalam metode tidak langsung, di kegiatan operasi ini harus ditentukan dengan mengkoreksi kembali laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi, seperti biaya penyusutan dan laporan laba rugi karena pelepasan investasi. Nah, selanjutnya ini aku ada contoh laporan arus kas metode langsung. Aku di sini contohnya ada PT ABC laporan arus kas periode 31 Desember tahun 2022. Arus kas ini arus kas aktivitas operasi. Contohnya ada kas yang diterima dari pelanggan itu sebesar Rp950.000 dikurangi dengan kas untuk membeli persediaan sebesar Rp550.000 dikurangi lagi dengan kas untuk membayar biaya operasi sebesar Rp250.000 dikurangi lagi
kas untuk membayar biaya bunga sebesar Rp20.000, lalu dikurangi lagi untuk membayar pajak sebesar Rp25.000. Maka aliran kas bersih aktivitas operasi ini adalah sebesar Rp105.000. Wajah kusam. Coba cerain aja. Pakai ini. Kalau anak flu batuk, kalau bayi demam, campurin kacang atom, jadi lebih enak. Ultrasilin efektif untuk paru. Produksi Konimax. Nah, di sini aku juga ada contoh laporan arus kas yang tidak langsung. Ini PT-nya tetap sama di PT ABC periode 31 Desember tahun 2022. Di sini aku juga tetap masih pakai arus kas dari aktivitas operasi. Jadi di sini ada laba bersih menurut laporan laba ruginya itu sebesar Rp95.000 ditambah dengan biaya depresi sebesar Rp20.000, lalu ditambah dengan penurunan persediaan kantor sebesar Rp10.000, ditambah dengan kenaikan hutang jangka pendek sebesar Rp18.500, dan ditambah dengan kenaikan untuk biaya sebesar Rp1.500, lalu dikurang dengan kenaikan biaya dibayar di muka sebesar Rp1.500, dikurang lagi dengan kenaikan piutang usaha sebesar Rp10.000, dikurang lagi dengan penurunan utang pajak sebesar Rp1.500, dikurang lagi dengan laba penjualan aset tetap sebesar Rp25.000. Maka aliran kas bersih dari aktivitas operasi ini adalah sebesar Rp107.000. Nah, poin selanjutnya di sini aku ada pengakuan dalam laporan arus kas. Di sini aktivitasnya yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi dibagi menjadi dua, ada penerimaan dan pembayaran. Yang termasuk ke dalam penerimaan itu ada penjualan barang dan jasa, royalti, komisi, dan pendapatan lain, anuitas, kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Sedangkan untuk pembayaran ini ada pemasok barang dan jasa, entitas asuransi sehubung premi, klaim dan anuitas, kas atau retuisi pajak penghasilan. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Baca. Sepeda Nabi Adam ya. Sepeda Nabi Adam. Sepeda Nabi Adam. Masya Allah. Masya Allah. Baca kita terakhir itu. Sebelumnya aku udah menjelaskan aktivitas operasi. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang aktivitas investasinya. Untuk penerimaan, di sini ada pelunasan uang muka dan pinjaman selain dari lembaga keuangan, penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan jangka panjang lainnya termasuk biaya. Sedangkan untuk pembayaran, di sini ada membeli instrumen utang dan instrumen ekuitas lain dan kepemilikan ventura bersama. Membeli aset tetap, membeli aset tak berwujud, dan jangka panjang lainnya termasuk biaya. Nah, ini yang terakhir dari aktivitas pendanaan. Di dalam penerimaan itu ada penerbitan saham, penerbitan obligasi, pinjaman wesel, hipotek, dan pinjaman jangka panjang dan pendek lainnya. Sedangkan untuk pembayaran, ada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas, pelunasan pinjaman untuk mengurangi liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Oke, ini udah yang terakhir, slide terakhir. Jadi segitu aja pemaparan materi tentang laporan arus kas dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul, ikan tak
aku tak panjang, kerbau tak makan aku, kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Sakitnya. Perut, oh perut, kenapa engkau sakit? Nasi mentah, nasi mentah. Apa? Nasi, oh nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu api basah. Kayu api basah, Ma. Kayu, oh kayu, kenapa engkau basah? Macam mana aku tak basah? Hujan timpa aku. Hujan timpa. Bentar lagi. Hujan. Hujan, oh hujan, kenapa engkau turun? Gimana aku nggak turun? Kata panggil aku sih. Kata, oh kata, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Nenek aku kata ular nak makan aku. Kena panggil hujan. Ular, oh ular, kenapa kau makan katak? Yeay!